Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, siang ini, di mana kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bulan ini gereja kita memperingati ibadah. Ya, dalam ibadah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan setelah itu kita juga memperingati pekan doa pencurahan Roh Kudus. Ya, dalam 10 hari kita berdoa memperingati pencurahan Roh Kudus yang Tuhan janjikan akan diberikan bagi manusia dan sudah dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Jadi di bulan ini kita mempelajari tema Roh Kudus, dan siang hari ini saya beri judul renungan dipimpin Roh Kudus. Ayat emas kita terambil dari Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu dimanapun berada, membaca dengan bersuara karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita rindu iman kita timbul, kita membaca firman Tuhan dengan bersuara dan kita bisa mendengarkan suara kita sendiri. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat emas kita sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu, dan dalam hal dipimpin oleh Roh Kudus ini seperti apakah porsinya dipimpin? Apakah kita mau memberi diri kita dipimpin Roh Kudus 100%, atau mungkin ya 50-50, 50% gitu aja, di mana di saat tertentu atau waktu tertentu Roh Kudus bisa memimpin kita, dan di waktu tertentu yang lain kita memimpin diri kita sendiri sesuai dengan keinginan kita, kehendak bebas kita, ataupun kedagingan kita, suka-suka kita gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana sih dipimpin Roh Kudus ini. Yang pertama kita coba dulu memahami bagaimana sih memilih untuk dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak ya. Jadi perbedaan utama antara manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia mempunyai akal dan kehendak ya. Kalau Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan ya, tumbuhan itu meresponi musim. Kita bisa memperhatikan tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan. Tumbuhan itu responnya hanya kepada musim. Kalau lagi musim hujan ya, dia akan berdaun lebat gitu ya. Kalau dia lagi musim kemarau, dia akan menggugurkan daunnya supaya air di dalam tanah tidak cepat habis oleh karena menguap ya. Ataupun kalau di luar negeri ada 4 musim dan lebih banyak musimnya gitu, tumbuhan meresponinya itu dengan bermacam cara gitu ya. Karena apa? Karena ada pergantian musim, jadi tumbuhan meresponinya dengan bermacam cara. Nah, hewan itu bertindak berdasarkan insting. Jadi dia tidak hanya meresponi musim hewan itu. Kalau di musim dingin, dia akan mencari tempat untuk dia berteduh dan berlindung ya, supaya dia bisa menghangatkan diri. Kalau di musim kemarau, dia akan mencari air gitu ya. Hewan-hewan mencari ataupun tinggal di tempat-tempat di sekitaran yang ada airnya, mata air ataupun oasis seperti itu. Jadi hewan itu bertindak berdasarkan insting. Nah, Tuhan menciptakan manusia melebihi tumbuhan dan hewan ya, tetapi manusia tidak dibatasi oleh kedua hal itu, tidak dibatasi hanya meresponi musim saja atau hidup berdasarkan insting saja, tetapi manusia dapat memakai akal budinya untuk membuat pertimbangan dan memilih bagaimana ia akan bertindak. Jadi di gambar ini kita bisa melihat ada tumbuhan dan ada juga binatang, ada harimau di situ. Gitu ya. Tetapi kita melebihi tumbuhan dan hewan, binatang. Kita tidak sekedar meresponi musim atau situasi kondisi di sekitar kita. Kita juga tidak hidup berdasarkan insting saja, tetapi kita juga memiliki akal budi sehingga kita tahu
dan mempertimbangkan untuk apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Nah, berikutnya mencoba memahami bagaimana memilih dipimpin atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus adalah kita memiliki kebebasan untuk memilih, Bapak Ibu. Sesungguhnya kebebasan untuk memilih ini adalah satu-satunya kebebasan sejati yang kita miliki, sangat penting bagi kita untuk memakai kehendak kita dengan benar selama kita hidup di bumi ini. Jadi ini ada gambar ilustrasi orang yang memiliki checklist tertentu dalam hidupnya. Nah, kita juga bisa merenungkan dalam hidup ini apa yang akan kita pilih untuk kita lakukan ke depan. Ya, jadi kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan memiliki akal budi, kita bisa merenungkan, mengambil waktu untuk merenungkan apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini ke depan, yang memberikan dampak dalam hidup ini. Nah, we become captive of our own choice. Kita itu menjadi tawanan dari pilihan-pilihan yang kita buat sendiri, Bapak Ibu. Kita sendiri yang harus menanggung ya konsekuensi daripada pilihan kita. Di saat kita memilih ya untuk hidup benar, maka kita akan menuai berkat kebenaran di dalam Tuhan. Di saat kita memilih untuk hidup tidak benar, maka kita akan menuai hal-hal yang tidak benar juga dalam hidup ini. Oleh karena itu kita memerlukan hikmat dan banyak nasihat agar kita tidak salah membuat pilihan. Karena ada lebih banyak orang-orang lain yang mungkin lebih dahulu dari kita mengalami apa yang akan kita alami ke depan, apa yang akan kita pilih untuk kita lakukan ke depan. Jadi tidak ada salahnya kita menanyakan atau meminta nasihat daripada mereka, kalau seperti ini bagaimana? Kamu kan lebih dahulu mengalaminya atau menjalaninya, menurut kamu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini? Kita butuh banyak nasihat sehingga kita tidak salah memilih dan kita bisa lebih baik dalam pilihan kita. Memilih dipimpin Roh Kudus atau tidak, kita juga bisa melihat oleh sebab itu sebagai mitra kerja Tuhan di bumi yang mempunyai kehendak bebas, kita dapat memilih untuk melayani Tuhan karena ingin menyenangkan Tuhan atau karena suatu keharusan. Apakah kita datang ke rumah Tuhan, kita melayani Tuhan, tujuan kita untuk menyenangkan Tuhan, atau ya sekedar keharusan karena memang kita orang Kristen statusnya, kalau nggak ke gereja nggak enak gitu ya, atau kalau nggak gereja nanti ditanyain gitu dan lain sebagainya. Jadi tidak ada benar-benar kerinduan dari dalam diri kita untuk menyenangkan Tuhan. Apakah kita seperti itu ataukah benar-benar kita dari dalam diri kita rindu untuk menyenangkan Tuhan? Itu pun pilihan yang harus kita pilih dalam hidup ini. Nah, kita sendiri yang menentukan kesuksesan kita dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Bahkan saat kita tidak membuat pilihan apapun, sebenarnya kita sudah memilih untuk tidak memakai kehendak kita. Jadi kalau kita tidak membuat pilihan pun, ngapain repot-repot bikin pilihan, itu sama saja kita sudah memilih untuk tidak menggunakan kehendak kita, gitu ya. Nah, dipimpin Roh Kudus itu kenapa? Karena Roh Kudus itu selalu menggerakkan kita menuju destinasi. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap masing-masing kita. Tuhan tahu karena Dia Allah yang menciptakan kita, Dia Maha Tahu, Dia tahu sebenarnya destinasi kita, untuk apa kita diciptakan. Jadi Roh Kudus selalu menggerakkan kita menuju kepada destinasi kita supaya kita tuh tepat sasaran, supaya kita tidak melenceng atau salah sasaran gitu ya. Jadi kunci sukses adalah memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, nggak ada yang lain. Kita harus memiliki waktu yang intim dengan Roh Kudus, sama seperti kita memiliki hubungan dengan keluarga kita, hubungan kita dengan orang tua kita, apakah komunikasi kita baik, hubungan orang tua dengan anak, apakah komunikasi orang tua dan anak baik. Semakin intim, semakin erat kan semakin indah hubungan itu. Demikian kita juga dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Nah, terkadang ketakutan dan stres sebenarnya dikarenakan kita itu terlalu fokus pada diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Akibatnya kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan rindu untuk berkata-kata dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita
terlalu fokus dengan aktivitas kita sendiri, rutinitas kita sendiri, stres kita sendiri, ketakutan kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mendengarkan Tuhan. Jadi kita perlu sekali saat teduh, waktu kita meneduhkan diri kita, intim dengan Tuhan dan mendengarkan suaranya. Kita bisa melihat di gambar ini Bapak Ibu bahwa Petrus dalam situasi kondisi gelombang, badai yang terjadi saat itu, dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air dan dia juga mau berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, jika Engkau Tuhan, suruhlah aku kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berkata, mari. Dan Petrus turun, dia berjalan di atas air. Dan selama dia fokus hanya kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Di saat dia mulai melihat ke kanan dan ke kiri sekitarnya dan dia merasakan kekhawatiran, ketakutan oleh karena badai yang ada, petir yang ada, gelombang yang tinggi. Bapak Ibu kalau pernah naik kapal atau perahu kemudian mengalami gelombang tinggi, pasti juga akan merasakan takut. Bagaimana kalau kapal ini akan tenggelam, akan karam? Bagaimana kalau saya akan tenggelam? Akan mengalami ketakutan. Dan selama Petrus fokus hanya kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air, tapi nyatanya tidak. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia syarat dengan kelemahan, ketakutan, kekhawatiran. Jadi Bapak Ibu, marilah saat ini kita mau mengarahkan hati dan pikiran kita, hidup kita untuk intim dengan Tuhan. Karena dengan intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, maka kita akan bisa dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada destinasi tujuan yang telah Tuhan tentukan bagi kita masing-masing. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia akan selalu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita sehingga langkah kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap langkahku, aku tahu Tuhan yang pimpin. Setiap langkah kita minta Tuhan yang pimpin lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi apa yang Roh Kudus katakan dalam diri kita, dalam hati dan pikiran kita tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi semakin banyak kita baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka kita pun akan tahu suara yang berbicara dalam diri kita, apakah itu hanya suara hati kita saja, atau memang suara Roh Kudus, atau mungkin ada roh-roh lain yang mungkin berbisik di telinga kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi yang bisa kita menjadikan tolak ukur patokan kita adalah firman Tuhan. Kalau tidak bertentangan, itu yang harus kita lakukan, karena Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan bersaksi di dalam roh kita, tandanya adalah damai sejahtera di hati kita. Jadi kalau sudah Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, ya kita lakukan dan kita akan memiliki damai sejahtera. Tapi kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita tidak damai sejahtera, kita mungkin perlu mengevaluasi kalau itu bukan dari Roh Kudus. Apakah suara itu bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak? Dan kalau kita sudah diarahkan Tuhan, sudah sejalan dengan firman Tuhan, dan ada damai sejahtera dalam diri kita, terus lakukan. Karena itu memang adalah kehendak daripada Roh Kudus dalam hidup kita yang memimpin kita. Kita akan bertumbuh dengan semakin sensitif dengan suaranya. Jadi semakin hari, semakin intim, semakin dekat dengan Roh Kudus, maka kita akan peka dengan suara Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita akan tahu, oh ini suara hati saya sendiri, atau ini suara Roh Kudus, atau ini suara roh-roh lain yang berbisik di sekitaran saya, di telinga saya. Jadi saya tahu membedakannya. Kita semakin peka dan sensitif. Di akhir daripada renungan ini, ya, ada ayat dari 1 Korintus 2 ayat 9, di mana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, bahkan yang mungkin kita tidak pernah lihat, mungkin tidak pernah kita dengar, mungkin tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kita. Kita nggak pernah pikir bahwa Tuhan, rancangan Tuhan seperti itu. Selama kita percaya Tuhan, kita melangkah dengan iman, kita mau diarahkan oleh Roh Kudus, kita
kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita, yakinlah kita akan terheran-heran dibuatnya oleh karena karya Roh Kudus sungguh sangat luar biasa. Mari kita berdoa. Kami mau Tuhan, dan kami rindu untuk dipimpin Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami rindu untuk kami bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, sehingga kami tepat sasaran sesuai dengan rancangan Tuhan yang mulia terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.